Langit senja di kota ini selalu menghadirkan perasaan yang sulit kugambarkan. Perpaduan warna jingga dan ungu yang perlahan memudar, berganti dengan kelamnya malam, seakan melukiskan perjalanan hidupku sendiri. Ada masa-masa terang penuh harapan, lalu ada saatnya semua meredup, meninggalkan kegelapan yang entah kapan akan berlalu. Namaku Naila, seorang wanita berusia 30 tahun yang pernah percaya pada keabadian cinta. 5 tahun lalu, aku menjalani kehidupan rumah tangga yang kukira akan bertahan selamanya bersama suamiku, Arman. Kami menikah dalam keadaan yang penuh kebahagiaan. Setidaknya begitulah yang aku rasakan saat itu. Arman adalah pria yang dulu kupikir sangat bertanggung jawab. Ia memiliki pekerjaan mapan sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan swasta. Aku sendiri seorang ibu rumah tangga yang dengan senang hati merawat rumah, memasak, dan mengurus anak kami, Rafa. Rafa adalah satu-satunya harta yang tersisa dariku. Anak laki-laki yang kini berusia 5 tahun itu adalah alasan aku masih bertahan dan berjuang. Matanya hitam legam, tajam seperti milik ayahnya, tetapi kelembutan yang ada dalam dirinya mengingatkanku pada diriku sendiri. Dulu, hidup kami sederhana tetapi cukup. Aku dan Arman tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Rumah pertama yang kami beli bersama. Aku masih ingat bagaimana bahagianya saat pertama kali pindah ke sana. Bagaimana aku menghias kamar Rafa dengan tangan sendiri, memilih warna cat yang cerah agar rumah kecil kami terasa lebih hangat. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Aku bertemu dengan Arman di sebuah seminar kewirausahaan 7 tahun lalu. Saat itu aku masih bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil. Arman, yang sudah lebih dulu mapan, menjadi salah satu pembicara di seminar itu. Cara bicaranya yang tenang, percaya diri, dan penuh wawasan membuatku terpesona. Kami berkenalan secara tidak sengaja ketika aku tanpa sengaja menumpahkan kopi ke bajunya saat antre di sebuah kafe setelah seminar selesai. Aku panik, tapi dia hanya tertawa kecil dan berkata, "Sepertinya ini cara semesta mempertemukan kita, ya?" Saat itu, aku hanya tertawa malu, tidak menyangka bahwa pertemuan kecil itu akan membawaku ke perjalanan hidup yang panjang dengannya. Arman bukan tipe pria yang romantis dengan kata-kata, tetapi dia selalu menunjukkan perhatiannya lewat tindakan kecil. Dia akan memastikan aku pulang dengan selamat setelah lembur, mengingatkan untuk makan tepat waktu, dan sesekali membawakanku makanan favorit tanpa diminta. Cinta kami berkembang dengan alami, hingga akhirnya, setelah 2 tahun berpacaran, kami menikah dalam sebuah pesta sederhana. Tidak ada pesta mewah, hanya akad yang hikmat dan syukuran kecil bersama keluarga. Tapi aku bahagia. Aku pikir, selama aku bersama pria yang kucintai, tidak ada yang lebih penting daripada itu. Tahun pertama pernikahan kami penuh dengan kebahagiaan. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan untuk Arman sebelum ia berangkat kerja. Kami sering menghabiskan malam dengan berbincang di teras rumah, berbagi cerita tentang pekerjaan, masa lalu, dan impian-impian kecil yang ingin kami wujudkan bersama. Saat aku hamil Rafa, Arman sangat perhatian. Dia tidak pernah membiarkanku melakukan pekerjaan berat, bahkan sering menemani setiap kontrol ke dokter. Ketika Rafa lahir, aku melihat bagaimana Arman menangis haru saat pertama kali menggendong anaknya. "Terima kasih, Nay. Aku janji akan menjadi ayah dan suami yang baik," katanya malam itu. Aku percaya padanya. Aku benar-benar percaya. Namun, janji seringkali hanya menjadi kata-kata kosong. Seiring berjalannya waktu, aku mulai melihat perubahan kecil dalam diri Arman. Dia sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Ponselnya selalu ia pegang erat, bahkan membawanya ke kamar mandi. Dia tidak lagi menatap mataku saat berbicara. Dan ketika aku bertanya apakah ada yang mengganggunya, dia hanya menggeleng dan berkata, "Aku hanya lelah, Nay. Jangan terlalu berpikir macam-macam." Aku ingin percaya.
Aku mencoba untuk tidak curiga. Tapi insting seorang istri tidak bisa dibohongi. Rafa yang semakin besar juga mulai menyadari ada sesuatu yang berubah pada ayahnya. "Kenapa ayah jarang main sama Rafa, Bu?" tanya anakku suatu malam, setelah ia tertidur di pangkuanku karena menunggu Arman yang tak kunjung pulang. Hatiku mencelos. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Saat itu, aku masih mencoba untuk memegang teguh keyakinan bahwa Arman mencintai kami. Aku menolak berpikir buruk. Aku tetap menyiapkan sarapan untuknya, tetap menyetrika bajunya dengan rapi, tetap menunggu kepulangannya dengan harapan ia akan kembali menjadi Arman yang dulu. Tapi tidak. Perubahan kecil itu semakin membesar. Hingga akhirnya aku harus menerima kenyataan pahit yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Arman pergi. Dia pergi meninggalkan aku dan Rafa, tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Hari itu, langit terasa begitu kelam meskipun matahari bersinar terang. Arman datang dengan wajah datar, membawa satu koper kecil, lalu berkata, "Aku sudah tidak bisa lagi menjalani ini, Nay. Aku ingin menikahi orang lain." Aku tidak bisa berkata apa-apa. Lidahku keluh. "Siapa?" tanyaku dengan suara bergetar. Arman menghela napas. "Dia, seseorang yang aku cintai." Lalu aku, "Rafa, apa kami tidak berarti apa-apa bagimu?" Dia tidak menjawab. Dia hanya menatapku dengan ekspresi yang sulit kubaca, lalu pergi begitu saja, meninggalkan luka yang tak mungkin bisa sembuh dalam waktu singkat. Aku hancur. Aku merasa duniamu runtuh. Tapi saat melihat Rafa yang masih kecil, aku tahu aku tidak bisa terus larut dalam kesedihan. Aku harus bangkit, demi anakku. Aku berjanji pada diriku sendiri, bahwa suatu hari nanti, aku akan membuat Arman melihat apa yang telah ia sia-siakan. Hidup setelah kepergian Arman terasa seperti berjalan di tengah badai yang tak kunjung reda. Aku tidak hanya kehilangan suami, tetapi juga kehilangan pegangan dalam hidup. Selama bertahun-tahun, aku mengandalkan Arman sebagai sosok yang selalu ada, dan kini dia pergi begitu saja, seolah pernikahan kami hanyalah bab kecil dalam hidupnya yang bisa ia tutup kapan saja. Namun, aku tidak punya waktu untuk terpuruk. Rafa masih kecil. Dia butuh ibunya untuk tetap berdiri, untuk memastikan bahwa meskipun ayahnya telah pergi, dunia ini masih bisa menjadi tempat yang aman baginya. Aku mencoba mengisi hari-hari kami dengan rutinitas yang sama seperti sebelumnya, seolah-olah tidak ada yang berubah. Aku tetap menyiapkan sarapan, tetap membaca dongeng sebelum tidur, dan tetap tersenyum saat menatap mata anakku. Tapi di dalam hati, ada kekosongan yang begitu besar, begitu dalam, hingga terkadang aku merasa tidak bisa bernapas. Di malam-malam tertentu, ketika Rafa sudah tertidur lelap, aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap sudut-sudut rumah yang dulu penuh dengan kebersamaan. Sofa tempat Arman biasa duduk sambil membaca berita, dapur tempat aku sering memasak makanan favoritnya, dan kamar tidur yang kini terasa begitu luas dan dingin tanpanya. Aku bertanya-tanya, apakah Arman juga merindukan kami? Apakah ia pernah merasa bersalah karena meninggalkan anaknya? Namun, tidak ada jawaban. Hanya ada kesunyian yang semakin menekan dadaku. Tanpa nafkah dari Arman, aku harus mencari cara untuk bertahan. Awalnya, aku mencoba meminta hak nafkah untuk Rafa, tapi Arman mengelak dengan berbagai alasan. Katanya, dia sedang mengalami kesulitan keuangan, padahal aku tahu betul bahwa pekerjaannya masih stabil. Aku tidak ingin berlarut-larut meminta belas kasihan dari pria yang sudah meninggalkan kami. Aku harus berdiri di atas kakiku sendiri. Dengan ijazah yang kupunya, aku mulai mencari pekerjaan. Tidak mudah bagi seorang ibu tunggal untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, terutama dengan anak kecil yang harus dirawat. Aku sempat melamar di beberapa perusahaan, tetapi selalu ditolak karena mereka lebih memilih kandidat yang bisa bekerja tanpa kendala keluarga. Namun, aku tidak menyerah.
Aku akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai admin di sebuah perusahaan kecil. Gajinya memang tidak besar, tetapi cukup untuk membayar kebutuhan sehari-hari dan menyekolahkan Rafa kelak. Hari-hari terasa lebih berat dari sebelumnya. Aku harus bangun lebih pagi untuk menyiapkan kebutuhan Rafa sebelum bekerja, lalu menghabiskan 8 jam di kantor sebelum pulang dan kembali menjadi ibu yang harus memastikan anaknya tidak merasa kehilangan kasih sayang. Seringkali aku pulang dengan tubuh lelah, tetapi begitu melihat Rafa berlari menyambutku dengan senyum lebar, segala kelelahan itu menghilang seketika. "Ibu pulang. Rafa kangen," katanya suatu sore, memeluk kakiku erat. Aku berjongkok, membelai rambutnya, menatap mata yang begitu mirip dengan Arman. "Ibu juga kangen Rafa," bisikku, menahan air mata agar tidak jatuh. Rafa adalah satu-satunya alasan aku masih bisa tersenyum. Setahun berlalu. Luka di hatiku belum sepenuhnya sembuh, tapi setidaknya aku sudah bisa berjalan tanpa merasa ingin jatuh. Aku sudah mulai terbiasa dengan hidup tanpa Arman, meskipun ada saat-saat di mana kenangan lama masih menyelinap masuk ke dalam pikiranku. Suatu hari, aku mendengar kabar bahwa Arman akan menikah. Aku tidak terkejut. Sejak ia meninggalkan kami, aku sudah menduga bahwa cepat atau lambat, dia akan menikahi wanita yang membuatnya rela menghancurkan keluarganya sendiri. Yang membuatku terkejut adalah siapa wanita itu. Namanya Rika. Rika bukan orang asing bagiku. Dia adalah mantan rekan kerja Arman, seseorang yang dulu sering datang ke rumah kami, seseorang yang sering kupanggil teman. Aku ingat betul bagaimana dulu Rika sering memuji hubunganku dengan Arman. "Aku iri sama kamu, Nay. Arman itu suami yang baik banget," katanya sambil tersenyum, seolah-olah ia benar-benar tulus. Aku tidak pernah menyangka bahwa wanita yang dulu mengaku iri padaku, ternyata adalah orang yang diam-diam menginginkan apa yang kumiliki. Aku tidak tahu bagaimana perasaanku saat itu. Marah? Kecewa? Atau justru merasa lelah karena sudah terlalu sering dikhianati? Namun, Rafa berbeda. Saat mendengar kabar bahwa ayahnya akan menikah lagi, ekspresi wajahnya berubah. Anak sekecil itu mungkin belum sepenuhnya mengerti arti sebuah pengkhianatan, tetapi dia tahu bahwa ayahnya memilih pergi dan membangun kehidupan baru tanpa dirinya. "Jadi ayah punya keluarga baru, Bu?" tanyanya pelan. Aku mengangguk, berusaha tersenyum meskipun hatiku sakit. "Iya, Nak, tapi kamu tetap anak ibu, dan ibu akan selalu ada untukmu." Aku berharap kata-kataku bisa menenangkan Rafa, tetapi matanya yang biasanya penuh cahaya kini tampak meredup. "Kalau begitu, aku mau ketemu ayah di pernikahannya," katanya tegas. Aku terkejut. "Kenapa?" tanyaku, berusaha memahami isi pikirannya. Rafa menggigit bibirnya, seolah mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Aku cuma mau tanya sesuatu ke ayah," jawabnya. Aku tidak tahu apa yang ada dalam benaknya, tetapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah keteguhan. Sebuah rasa sakit yang tidak seharusnya ada dalam hati seorang anak kecil. Aku menarik napas panjang, lalu mengangguk. "Baiklah, Nak, kita akan pergi ke sana." Hari itu tiba lebih cepat dari yang aku perkirakan. Sejak Rafa mengungkapkan keinginannya untuk datang ke pernikahan ayahnya, aku tidak bisa tidur dengan tenang. Berbagai perasaan berkecamuk di dalam diriku. Aku masih bertanya-tanya, apakah ini keputusan yang tepat? Apakah ini hanya akan menyakiti Rafa lebih dalam? Namun, ada sesuatu dalam tatapan anakku yang membuatku tidak bisa menolaknya. Tatapan itu bukan sekadar rasa ingin tahu, tetapi lebih dari itu. Ada luka, ada kemarahan yang tersimpan rapi di dalam hatinya. Rafa bukan anak yang mudah menunjukkan emosinya, tetapi aku tahu, selama ini dia menyimpan banyak hal yang tidak bisa diucapkannya dengan kata-kata. Mungkin, ini adalah caranya untuk mendapatkan jawaban yang selama ini dia cari. Pagi itu,
Aku mengenakan gaun sederhana berwarna biru tua. Aku tidak ingin menarik perhatian siapapun, tetapi di saat yang sama, aku juga tidak ingin terlihat seperti seseorang yang datang dengan keadaan terpuruk. Aku ingin menunjukkan bahwa aku masih bisa berdiri tegak. Rafa, di sisi lain, mengenakan kemeja putih yang aku belikan beberapa minggu lalu. Dia tampak lebih dewasa dari usianya, dan itu membuat hatiku terasa nyeri. Aku berjongkok di hadapannya, membetulkan kerah bajunya dengan lembut. "Kamu yakin ingin melakukan ini?" tanyaku sekali lagi, memastikan. Rafa mengangguk mantap. "Iya, Bu. Aku mau ayah tahu apa yang dia tinggalkan." Aku terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Baiklah, apapun yang terjadi nanti, Ibu ada di sampingmu." Rafa tersenyum kecil, tetapi ada sesuatu dalam matanya yang sulit untuk aku baca. Kami sampai di gedung pernikahan tepat saat acara resepsi dimulai. Gedung itu megah, penuh dengan hiasan bunga dan lampu gantung yang berkilauan. Tamu-tamu berlalu lalang dengan senyuman di wajah mereka, berbicara tentang betapa indahnya acara ini. Aku berdiri di depan pintu masuk, mengamati semuanya dengan perasaan campur aduk. Ada bagian dalam diriku yang ingin berbalik dan pergi. Aku tidak ingin berada di sini. Aku tidak ingin melihat orang-orang merayakan sesuatu yang berawal dari pengkhianatan. Namun, Rafa menggenggam tanganku erat. Aku menoleh ke arahnya, dan dia hanya mengangguk kecil, seolah mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Jadi, dengan langkah perlahan, aku masuk ke dalam ruangan itu. Dan saat itulah aku melihat mereka, Arman dan Rika. Mereka berdiri di pelaminan, tersenyum bahagia saat menerima ucapan selamat dari para tamu. Arman mengenakan setelan jas abu-abu yang sangat cocok dengannya, sementara Rika tampak anggun dalam gaun pengantin berwarna putih gading. Aku tidak bisa mengingkari bahwa mereka terlihat serasi. Namun, semakin lama aku menatap mereka, semakin aku merasakan sesuatu yang berbeda. Arman tampak bahagia, tetapi ada sesuatu dalam ekspresinya yang aneh. Sesuatu yang hanya bisa dikenali oleh seseorang yang pernah mengenalnya begitu dalam. Matanya tidak benar-benar bersinar seperti dulu. Dan saat pandangannya akhirnya bertemu denganku, aku melihatnya membeku sejenak. Aku bisa melihat bagaimana rahangnya mengeras, bagaimana jemarinya mengepal di sisi tubuhnya. Dia tidak menyangka aku ada di sini. Dan yang lebih mengejutkan baginya adalah, aku tidak datang sendiri. Aku merasakan Rafa menggenggam tanganku lebih erat. Dia menatap ayahnya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, campuran antara kemarahan dan kekecewaan. Aku bisa merasakan keheningan yang tiba-tiba melingkupi kami. Beberapa tamu mulai memperhatikan kehadiran kami, berbisik-bisik pelan. Dan saat itulah, Rafa melangkah maju. Dengan suara yang jelas dan tegas, dia berkata, "Aku akan membuatmu menyesal, Ayah." Seketika, seluruh ruangan terasa membeku. Arman menatap Rafa dengan mata melebar, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Beberapa tamu menghentikan percakapan mereka dan mulai melihat ke arah kami dengan penuh tanda tanya. Aku merasakan tatapan Rika yang tajam menusuk ke arahku, seolah menyalahkanku atas keberadaan kami di sini. Namun, aku tetap diam. Aku tidak tahu apa yang dirasakan Arman saat ini, tetapi aku bisa melihat bahwa dia tidak siap untuk menghadapi anaknya. "Rafa." Arman akhirnya membuka mulutnya, suaranya sedikit bergetar. Namun, Rafa tidak mundur. "Kenapa, Ayah? Kaget melihatku? Aku ini anak kandungmu, atau Ayah sudah lupa?" Suasana semakin tegang. Aku bisa melihat beberapa tamu mulai berbisik lebih keras, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Arman tampak seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Rafa melangkah lebih dekat. "Aku cuma mau tahu satu hal, Ayah," katanya lagi, suaranya sedikit lebih pelan tetapi masih penuh ketegasan.
Arman menelan ludah, terlihat semakin gelisah. Apa yang ingin kamu tanyakan? Rafa menatap ayahnya dalam-dalam, lalu berkata, kenapa ayah memilih meninggalkan aku dan ibu, hanya demi wanita itu? Kata-kata itu menggema di dalam ruangan, menyayat udara seperti bilah pisau tajam. Aku melihat bagaimana wajah Arman berubah, dari terkejut, menjadi penuh rasa bersalah. Aku tahu, pertanyaan itu adalah sesuatu yang selama ini dia hindari. Dan kini, dia tidak bisa lari lagi. Ruangan yang sebelumnya dipenuhi dengan suara tawa dan ucapan selamat kini berubah menjadi lautan keheningan yang mencekam. Semua mata tertuju pada kami, pada Rafa yang berdiri tegak dengan sorot mata tajam menatap ayahnya, pada Arman yang tampak terkejut, dan tentu saja pada diriku yang berdiri di sisi Rafa, menatap semuanya dengan ketenangan yang dingin. Aku bisa merasakan detak jantungku yang semakin cepat, tetapi aku menahannya. Hari ini bukan tentang aku, ini tentang Rafa. Dan aku akan membiarkannya mendapatkan jawaban yang selama ini ia cari. Arman membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Aku bisa melihat dengan jelas bagaimana dia berusaha mengumpulkan kata-kata, mencari cara untuk menenangkan situasi. Namun, Rafa tidak memberinya kesempatan. Jawab, ayah. Rafa menaikkan suaranya. Kenapa ayah meninggalkan kami? Kenapa ayah memilih dia dibandingkan aku dan ibu? Tatapan tamu-tamu semakin intens. Aku melirik ke arah Rika. Wajahnya yang tadinya dipenuhi senyum bahagia kini berubah tegang. Jemarinya mencengkeram buket bunga di tangannya dengan erat. Dia jelas tidak menyangka bahwa pernikahannya akan berubah menjadi panggung untuk mengungkap rahasia kelam. Arman menelan ludah. Rafa, ini bukan tempat yang tepat untuk membicarakan ini. Suaranya terdengar goyah. Rafa tertawa kecil. Tawa yang penuh sarkasme, sesuatu yang tidak pernah kudengar sebelumnya dari anakku. Bukan tempat yang tepat. Rafa mengulang dengan nada mengejek. Jadi kapan waktu yang tepat? Ayah? Setelah ayah pergi tanpa kabar? Setelah ayah pura-pura aku ini nggak ada? Setelah ayah menikah seolah-olah aku dan ibu ini nggak pernah jadi bagian dari hidup ayah? Aku melihat tangan Arman mengepal, napasnya memburu. Dia tidak marah pada Rafa. Dia marah karena kebenaran yang selama ini dia sembunyikan akhirnya terungkap di depan semua orang. Aku menatapnya dalam diam, menunggu. Naila. Suara itu datang dari seorang wanita yang berdiri di antara tamu-tamu. Aku mengangkat wajah dan mendapati Bu Rahma, ibu Arman, berdiri dengan ekspresi kaget bercampur marah. Apa yang kamu lakukan di sini? Suaranya bergetar. Apa kamu datang untuk mempermalukan keluarga kami? Aku menghela napas panjang. Aku sudah menduga ini akan terjadi. Aku tidak datang untuk mempermalukan siapapun. Bu, jawabku tenang. Aku hanya menemani Rafa yang ingin menemui ayahnya. Menemui ayahnya? Atau ingin menghancurkan kebahagiaan anakku? Suara Bu Rahma semakin tinggi. Aku merasakan jantungku mencelos mendengar kata-katanya. Kebahagiaan? Apa dia benar-benar berpikir bahwa Arman berhak bahagia setelah semua yang dia lakukan? Aku menatapnya langsung, tak lagi ingin menyembunyikan perasaanku. Bu, anak ibu yang menghancurkan hidupku dan Rafa. Suaraku tetap datar, tapi tajam. Bukan aku yang datang menghancurkan kebahagiaannya. Dia yang menghancurkan kebahagiaannya sendiri dengan meninggalkan anak dan istrinya tanpa alasan. Aku bisa melihat rona merah di wajah Bu Rahma. Matanya membelalak marah. Kamu sudah ditinggalkan. Kenapa masih datang? Kenapa tidak bisa move on? Aku tersenyum miring. Ibu pikir aku datang untuk merebut Arman kembali. Aku menggeleng pelan. Tidak, Bu. Aku sudah selesai dengan dia. Aku datang hanya karena anakku berhak mendapatkan jawaban dari ayahnya. Itu saja.
Arman mengusap wajahnya dengan frustrasi. Dia jelas tidak menyangka bahwa hari bahagianya akan berubah menjadi seperti ini. Naila, bisa kita bicara baik-baik? Arman akhirnya bersuara. Aku menatapnya datar. Silakan bicara. Rafa juga ingin mendengarkan, kan? Arman menoleh ke Rafa. Ada sesuatu dalam sorot matanya. Sesuatu yang tidak bisa diucapkannya dengan kata-kata. Namun, Rafa tidak mengalihkan pandangannya. Ayah nggak mau menjawab. Rafa bertanya lagi. Arman menghembuskan napas berat. Rafa, tidak ada yang mudah dalam kehidupan ini. Kadang kita harus mengambil keputusan yang sulit. Rafa mengernyit. Keputusan yang sulit? Ayah menyebut meninggalkan aku dan ibu itu keputusan yang sulit. Iya, Arman menjawab lirih. Rafa tertawa sinis. Ayah lucu. Aku bisa merasakan bagaimana ketegangan di ruangan ini semakin meningkat. Tamu-tamu kini tak lagi berbisik. Mereka benar-benar diam, mendengarkan setiap kata yang diucapkan Rafa dan Arman. Baiklah. Rafa akhirnya berkata dengan nada yang lebih tenang. Kalau ayah memang merasa keputusan ayah itu yang terbaik, aku nggak bisa maksa ayah buat berubah pikiran. Aku melihat ekspresi lega di wajah Arman. Namun, Rafa belum selesai. Tapi, ayah harus tahu satu hal. Rafa melangkah maju, berdiri sangat dekat dengan ayahnya. Aku nggak akan pernah melupakan ini. Aku nggak akan pernah melupakan bagaimana ayah meninggalkan aku dan ibu demi menikah dengan wanita lain. Dan aku janji, ayah. Dia menatap ayahnya tajam, begitu dalam hingga aku bisa merasakan getaran emosinya. Aku akan membuat ayah menyesal. Dan setelah mengucapkan itu, Rafa berbalik. Tanpa menunggu lagi, dia menarik tanganku dan berkata, "Ayo pulang, Bu." Aku tidak menolak. Dengan langkah mantap, aku mengikuti Rafa meninggalkan ruangan itu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat Arman benar-benar diam, tak mampu berkata apa-apa. Hari bahagianya telah berubah menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Malam itu, aku dan Rafa duduk di ruang tamu rumah kecil kami. Udara terasa dingin. Tetapi aku tahu dinginnya tidak hanya berasal dari cuaca, melainkan juga dari hati anakku yang terluka. Aku menatapnya yang sejak tadi diam, hanya menatap lurus ke depan. Rafa memang bukan anak yang banyak bicara, tapi aku tahu pikirannya sedang dipenuhi banyak hal. "Kamu kecewa?" tanyaku pelan. Rafa menghela napas panjang sebelum akhirnya menoleh ke arahku. Matanya terlihat lelah. "Aku nggak tahu, Bu," suaranya terdengar serak. Aku pikir, mungkin kalau aku melihat ayah lagi, aku bisa mendapat jawaban. Tapi setelah aku bertemu dia, aku sadar jawabannya nggak penting lagi. Aku menggenggam tangannya, mengusap lembut punggungnya. "Apa yang Rafa rasakan sekarang, Nak?" Dia terdiam sesaat, lalu akhirnya berbisik, "Aku merasa kosong." Hatiku mencelos mendengar jawaban itu. Aku ingin mengatakan sesuatu untuk menenangkannya, tapi aku tahu tidak ada kata-kata yang bisa benar-benar menghapus luka yang baru saja ia dapatkan. "Kamu tahu, Rafa." Aku menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Kadang, kita nggak bisa memaksa seseorang untuk peduli pada kita, meskipun seharusnya mereka punya tanggung jawab itu. Dia menatapku dalam. Ayah Rafa memilih jalannya sendiri. Tapi itu bukan berarti kamu harus membiarkan keputusan dia mengendalikan hidupmu. Rafa diam, tapi aku bisa melihat otaknya sedang mencerna kata-kataku. Lalu dia mengangguk pelan. "Aku nggak mau jadi seperti ayah," gumamnya. "Aku nggak mau jadi laki-laki yang melarikan diri dari tanggung jawab." Aku tersenyum kecil dan meremas tangannya. "Dan kamu tidak akan jadi seperti dia, Rafa." Anakku itu menatapku lama, sebelum akhirnya menyandarkan kepalanya ke bahuku. Di luar, hujan mulai turun. Dan aku tahu,
Malam ini adalah awal dari perjalanan baru bagi kami berdua. Sementara itu, di tempat lain, Arman menatap kosong ke arah kaca di kamarnya. Acara pernikahannya telah selesai, tapi pikirannya masih terjebak di momen ketika Rafa berdiri di hadapannya dengan tatapan penuh luka. Dia menyesap gelas air di tangannya, tetapi bahkan air itu pun terasa hambar. Masih kepikiran mereka. Suara itu datang dari belakangnya. Arman menoleh dan menemukan Rika sedang berdiri di dekat pintu kamar. Gaun pengantinnya telah berganti menjadi pakaian tidur berwarna putih, tapi wajahnya masih menyiratkan kegelisahan. Aku hanya... Arman menghela napas. Aku nggak menyangka Rafa akan datang. Rika melipat tangannya di depan dada. Tapi dia sudah datang. Dan sekarang semuanya sudah selesai. Lebih baik kamu lupakan mereka. Arman menatap istrinya itu. Kamu benar-benar bisa berpikir seperti itu? Rika mengangkat bahu. Untuk apa mengingat sesuatu yang sudah berlalu? Aku nggak mau pernikahan kita diwarnai dengan bayang-bayang masa lalu, Mas. Arman mengusap wajahnya. Tapi dia anakku, Rika. Anak yang sudah kamu tinggalkan sejak lama. Potong Rika cepat. Jangan pura-pura sekarang kamu peduli. Mata Arman menyipit. Maksud kamu apa? Rika mendekat, lalu duduk di tepi ranjang. Mas tahu sendiri kan, Rafa itu bukan anak kecil lagi. Kalau dia mau, dia bisa hidup tanpa kamu. Dan kalau kamu terus-terusan memikirkan dia, nanti dia malah makin benci sama kamu. Arman terdiam. Ada sesuatu dalam ucapan Rika yang membuatnya tidak nyaman. Seolah-olah wanita itu ingin dia benar-benar melupakan Rafa. Seolah-olah Rafa hanya menjadi penghalang dalam kehidupan barunya. Tapi apakah itu benar? Apakah benar Rafa sudah tidak membutuhkan dia lagi? Hati kecilnya berkata sebaliknya. Rafa mungkin marah, mungkin membenci dirinya. Tapi dia tetap anaknya. Dan pertemuan tadi siang membuat Arman sadar. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha melupakan, luka yang telah ia buat tidak akan hilang begitu saja. Dan mungkin, penyesalan ini akan terus menghantuinya seumur hidup. Waktu berlalu. Sudah 3 bulan sejak pernikahan Arman dan Rika. Dalam 3 bulan itu, Arman mulai terbiasa dengan kehidupan barunya. Ia lebih sibuk dari sebelumnya, mengelola usaha, mengurus rumah tangga bersama Rika, dan memenuhi tuntutan keluarga barunya. Pada awalnya, bayangan Naila dan Rafa masih sering menghantuinya. Tetapi semakin hari, semakin ia memilih untuk mengabaikan mereka. Toh, mereka baik-baik saja tanpa aku, pikirnya. Namun, benarkah demikian? Pagi itu, Arman berangkat kerja lebih awal dari biasanya. Di meja makan, Rika sudah menyiapkan sarapan, lengkap dengan segelas kopi kesukaannya. Kamu kelihatan capek, Mas. Kayaknya kerjaan lagi banyak, ya. Rika duduk di seberangnya, menatapnya dengan perhatian. Arman mengangguk sambil mengaduk kopinya. Banyak proyek yang harus aku urus. Aku juga harus sering meeting sama klien. Rasanya baru pulang. Besoknya harus pergi lagi. Rika tersenyum kecil, lalu meletakkan tangannya di atas tangan Arman. Tapi ini semua kan buat masa depan kita, Mas. Arman menatap istrinya. Dalam beberapa hal, Rika memang berbeda dengan Naila. Jika Naila selalu memikirkan keluarga lebih dari segalanya, Rika lebih fokus pada kenyamanan hidup mereka. Dan entah kenapa, itu membuatnya merasa lebih ringan. Iya, aku tahu. Kalau gitu, jangan kepikiran hal lain, ya. Rika meremas tangannya. Fokus aja ke pekerjaan dan rumah tangga kita. Ada sesuatu dalam kalimat itu yang terdengar seperti perintah halus. Namun, Arman memilih untuk mengabaikannya. Ia mengangguk pelan, lalu kembali menikmati sarapannya. Hari itu, Arman memilih untuk fokus pada pekerjaannya, bukan pada masa lalunya.
Di sisi lain, di rumah kecil mereka, Naila memperhatikan Rafa yang semakin pendiam. Anaknya itu lebih banyak menghabiskan waktu dengan belajar atau pergi ke tempat latihan basket. Ia jarang berbicara, dan jikapun berbicara, hanya sebatas jawaban singkat. "Rafa, kamu nggak lapar?" Naila bertanya saat melihat anaknya duduk di meja belajar, menatap buku tanpa benar-benar membacanya. Rafa mengangkat bahu. "Nggak terlalu." Naila mendekatinya. "Kamu sering banget nggak nafsu makan akhir-akhir ini. Kamu sakit?" Rafa menggeleng. "Nggak, Bu. Aku cuma ngerasa capek aja." Naila duduk di sampingnya, mencoba membaca ekspresi anaknya. "Kamu masih kepikiran tentang ayah?" tanyanya pelan. Rafa menggigit bibirnya, lalu menghela napas. "Aku nggak tahu, Bu. Kayaknya aku udah nggak peduli lagi." Tapi Naila tahu, itu bohong. Sebesar apapun Rafa mencoba mengabaikan perasaannya, hatinya masih menyimpan luka yang belum sembuh. "Sayang, kamu tahu kan kalau kamu nggak harus pura-pura kuat di depan ibu." Rafa akhirnya menatap Naila. Ada emosi yang berkecamuk di matanya. "Aku cuma nggak ngerti, Bu." Suaranya terdengar serak. "Gimana bisa seseorang melupakan anaknya sendiri? Seakan-akan aku ini nggak pernah ada." Naila menelan ludah. Sakit. Sakit rasanya melihat anaknya merasakan hal seperti itu. "Mungkin." Naila mencoba berbicara setenang mungkin. "Mungkin ayahmu terlalu sibuk dengan kehidupannya sendiri." "Sibuk?" Rafa tertawa kecil, tapi terdengar pahit. "Bu, orang yang peduli nggak akan pernah terlalu sibuk." Naila terdiam. Ia tahu Rafa benar. Di rumahnya yang besar dan mewah, Arman merasa hidupnya berjalan dengan lancar. Ia tidak lagi menerima pesan dari Naila. Rafa juga tidak pernah menghubunginya. Itu membuatnya berpikir bahwa mereka baik-baik saja tanpa dia. Mungkin ini yang terbaik, batinnya. Rika pun tampak semakin puas. Wanita itu kini benar-benar mengisi hari-harinya dengan mengatur keuangan rumah tangga, mengelola gaya hidup mereka, dan menghindari semua topik tentang masa lalu. Namun, meskipun Arman berusaha menghapus semua bayangan masa lalunya, ada satu hal yang tetap mengganggunya. Mimpi. Setiap beberapa malam sekali, ia bermimpi tentang Rafa. Dalam mimpinya, anak itu berdiri di depannya, menatapnya dengan mata yang penuh dengan kekecewaan. "Aku akan membuatmu menyesal, Ayah." Kata-kata itu berulang dalam mimpinya, membuatnya terbangun di tengah malam dengan napas memburu. Dan malam ini pun, mimpi itu kembali datang. Arman duduk di tempat tidur, mengusap wajahnya. Rika yang tertidur di sampingnya bergerak sedikit, lalu membuka mata. "Mas, kenapa belum tidur?" "Gak apa-apa," jawab Arman cepat. "Cuma kepikiran kerjaan." Rika menguap kecil, lalu memejamkan mata lagi. "Jangan dipikirin. Istirahat aja." Arman menatap istrinya, lalu berbaring kembali. Namun, meskipun matanya tertutup, pikirannya tetap dipenuhi oleh satu hal. Rafa. Dan ia tidak tahu kenapa anak itu masih menghantuinya sampai sekarang. Rafa tahu ia tidak bisa terus diam. Sudah terlalu lama ia membiarkan kekecewaannya terpendam, berpura-pura kuat di hadapan ibunya. Sudah terlalu lama ia menunggu ayahnya kembali menyadari keberadaannya, tapi itu tidak pernah terjadi. Arman benar-benar telah melupakannya, dan Rafa tidak akan membiarkan itu terjadi begitu saja. Maka, ia mulai merancang sesuatu. Rafa bukan anak yang suka mencari perhatian. Sejak dulu, ia lebih memilih diam daripada berbicara tentang perasaannya. Namun kali ini berbeda. Jika Arman tidak bisa melihatnya secara langsung, maka ia akan memastikan suaranya terdengar oleh dunia. Ia mulai membuat video. Bukan sembarang video, tapi sebuah kisah.
Kisah tentang seorang anak yang dilupakan ayahnya. Dengan kamera ponselnya, Rafa merekam dirinya sendiri. Ia tidak menyebut nama, tidak mengungkapkan identitas secara jelas. Tapi kata-katanya tajam, langsung menusuk ke hati siapapun yang menontonnya. Aku punya seorang ayah. Dulu, dia adalah pria yang paling aku kagumi. Tapi kemudian, dia memilih pergi dan melupakan aku. Seakan-akan aku tidak pernah ada. Aku bertanya-tanya, seberapa mudahnya seorang ayah melupakan anaknya? Apa aku tidak cukup berharga untuk diingat? Aku ingin bertanya kepadanya, apa yang kau rasakan jika aku yang melupakanmu? Setelah mengeditnya dengan sederhana, Rafa mengunggah video itu ke media sosial. Dan ia menunggu. Sementara itu, di tempat lain, Arman menjalani hidupnya seperti biasa. Ia merasa semakin nyaman dengan kehidupannya bersama Rika. Mereka sering makan di restoran mahal, menghadiri acara bisnis, dan bergaul dengan orang-orang yang berada dalam lingkaran sosial baru mereka. Namun, kenyamanan itu perlahan berubah menjadi rutinitas yang hambar. Hari itu, ia duduk di sebuah kafe eksklusif bersama Rika dan beberapa rekan bisnisnya. Mereka membicarakan proyek baru, rencana liburan, serta kehidupan mereka yang tampak sempurna di mata orang lain. Namun, saat ia tengah membuka ponselnya untuk mengecek email, sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah video yang sedang viral. Video Rafa. Jantungnya berdegup lebih cepat saat ia mulai menonton. Wajah anaknya yang begitu dikenalnya terpampang di layar. Nada suaranya penuh luka, penuh kekecewaan. Kata-katanya menusuk tepat ke dalam hatinya. Seberapa mudah seorang ayah melupakan anaknya? Arman merasa dadanya sesak. Ini tentang dia. Tidak salah lagi. Rika yang duduk di sebelahnya ikut melirik layar ponselnya. Itu siapa? Tanyanya dengan nada curiga. Arman buru-buru mematikan video itu dan memasukkan ponselnya ke dalam saku. Gak penting, jawabnya cepat. Namun, pikirannya tidak bisa berhenti memikirkan video itu. Karena untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dihantui oleh keputusannya. Video yang Rafa unggah ternyata meledak lebih cepat dari dugaannya. Ribuan orang membagikannya. Komentar berdatangan dari berbagai orang, beberapa memberikan dukungan, beberapa lainnya mengutuk ayah yang tega melupakan anaknya. Naila baru mengetahui video itu saat seorang tetangganya menanyakan apakah benar Rafa yang ada dalam video tersebut. Ia langsung mencari video itu, dan saat menontonnya, hatinya terasa hancur. Rafa. Suaranya gemetar saat ia memanggil anaknya yang sedang duduk di sofa. Rafa menatap ibunya dengan ekspresi tenang. Seolah-olah ia sudah siap dengan semua konsekuensi dari perbuatannya. Kamu bikin ini. Naila menunjukkan video di layar ponselnya. Rafa mengangguk. Iya, Bu. Naila menghela napas panjang. Rafa, ini. Aku capek, Bu. Potong Rafa. Aku nggak bisa terus diam dan berpura-pura aku nggak sakit. Naila menatap mata anaknya, dan saat itu juga ia sadar. Anaknya tidak hanya marah. Ia terluka. Sangat dalam. Ia tidak bisa lagi menahan Rafa untuk mengekspresikan perasaannya. Maka, alih-alih memarahinya, Naila hanya menarik Rafa ke dalam pelukan. Ibu bangga sama kamu, Nak, bisiknya. Dan Rafa tersenyum kecil di pundak ibunya. Malam itu, Arman tidak bisa tidur. Ia mencoba mengabaikan video itu, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu bukan sesuatu yang harus ia pikirkan. Namun, kata-kata Rafa terus terngiang-ngiang di kepalanya. Seberapa mudah seorang ayah melupakan anaknya? Di tengah malam, ia membuka ponselnya lagi, mencari video itu dan membacakan komentar yang memenuhi unggahan tersebut. Ayah seperti ini nggak pantas disebut manusia. Anak ini pasti sakit hati banget. Kasihan. Aku nangis lihat videonya,
Gak kebayang kalau aku ada di posisi dia. Siapapun ayahnya, dia harus lihat ini. Arman mengepalkan tangannya. Ia merasa terpojok. Dan yang lebih parah lagi, ia tidak bisa menyangkal bahwa setiap kata dalam video itu adalah kebenaran. Pagi berikutnya, di meja makan, Rika tampak lebih dingin dari biasanya. Ia menatap Arman dengan tatapan curiga. "Kamu masih kepikiran video itu?" Arman mengangkat bahu. "Biasa aja. Cuma, ya, bikin aku gak nyaman." Rika menyandarkan tubuhnya di kursi, lalu menyilangkan tangan. "Kalau kamu gak nyaman, kenapa gak abaikan aja? Itu cuma video biasa. Orang-orang bakal lupa dalam beberapa hari." Namun, Arman tahu itu tidak sesederhana itu. Video itu bukan hanya tentang seorang anak yang ditinggalkan ayahnya. Itu tentang dirinya. Dan ia tidak bisa terus berpura-pura tidak peduli. "Mas," suara Rika terdengar lebih tegas. "Jangan sampai kamu terjebak di masa lalu. Kamu sudah memilih hidup baru. Jangan biarkan sesuatu yang sudah kamu tinggalkan mengganggu kita lagi." Arman terdiam. Ia tahu Rika tidak ingin dirinya kembali terhubung dengan Naila dan Rafa. Tapi semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin hatinya dipenuhi dengan rasa bersalah. Dan Arman mulai menyadari, ia tidak bisa terus lari dari kenyataan. Rafa telah berbicara. Dan sekarang, giliran dia yang harus menjawab. Rafa tidak ingin berhenti di video itu. Ia telah menyuarakan rasa sakitnya. Dan kini ribuan orang tahu kisahnya. Tapi apakah itu cukup untuk membuat Arman sadar? Tidak. Rafa tahu, kalau ia hanya bersuara tanpa bukti, maka itu akan menjadi sekadar keluhan belaka. Ia harus menunjukkan bahwa ia lebih dari sekadar anak yang ditinggalkan. Ia harus sukses. Demi dirinya sendiri. Demi ibunya. Demi harga diri yang dirampas oleh ayahnya sendiri. Naila memperhatikan Rafa dengan seksama setelah kejadian video itu. Ia melihat ada sesuatu yang berubah dalam diri anaknya. Cara ia bicara, cara ia bersikap, dan cara ia menatap masa depan. "Kamu kelihatan beda, Rafa," ujar Naila suatu malam saat mereka duduk berdua di ruang tamu. "Beda gimana, Bu?" "Sepertinya kamu sedang merencanakan sesuatu." Rafa tersenyum kecil. Ia memang tidak bisa menyembunyikannya dari ibunya. "Aku mau membuktikan bahwa aku bisa sukses, Bu. Aku nggak mau ayah menganggap kita lemah setelah dia meninggalkan kita." Naila terdiam sejenak, menatap anaknya dengan bangga, tetapi juga dengan sedikit kekhawatiran. "Rafa, ibu tidak ingin kamu melakukan ini hanya untuk membuktikan sesuatu kepada ayahmu. Kesuksesan itu harus kamu kejar untuk dirimu sendiri, bukan untuk siapapun yang telah menyakitimu." Rafa mengangguk. Ia mengerti maksud ibunya. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu, meskipun ia ingin sukses untuk dirinya sendiri, ada bagian dalam dirinya yang juga ingin membuat Arman menyesal. Rafa tidak berasal dari keluarga kaya. Setelah Arman pergi, Naila harus berjuang sendiri membesarkannya. Namun, ia tidak akan menjadikan itu alasan untuk menyerah. Ia mulai mencari peluang. Ia membaca banyak buku tentang bisnis, menonton video tentang wirausaha, dan mengikuti komunitas anak muda yang ingin mandiri secara finansial. Ia menyadari bahwa untuk sukses, ia tidak bisa hanya duduk diam dan berharap keajaiban terjadi. Maka, ia mulai mencoba sesuatu yang bisa ia lakukan dengan modal kecil. Menjual desain grafis secara online. Ia memang tidak memiliki modal untuk membangun bisnis besar, tapi ia punya satu hal yang bisa ia manfaatkan, bakatnya dalam desain. Sejak kecil, Rafa suka menggambar. Ia tidak pernah berpikir bahwa hobinya itu bisa menghasilkan uang. Sampai suatu hari ia menemukan sebuah platform di mana orang bisa menjual desain logo dan ilustrasi secara freelance. Malam itu, ia begadang membuat akun dan mengunggah beberapa karyanya. Semoga ini bisa jadi awal yang baik,
gumamnya dalam hati. Tidak semua berjalan mulus. Hari pertama, tidak ada yang melirik desainnya. Hari kedua, masih sama. Rafa mulai merasa frustasi. Apa aku terlalu berharap terlalu tinggi? Tanyanya dalam hati. Namun, ia tidak ingin menyerah begitu saja. Ia terus belajar, memperbaiki tekniknya, dan mencari tahu cara menarik perhatian pelanggan. Barulah seminggu kemudian, sebuah email masuk. Seseorang dari luar negeri tertarik membeli desain logonya. Dengan tangan gemetar, Rafa menyelesaikan transaksi pertamanya. Saat notifikasi pembayaran masuk, ada rasa bangga yang menjalar di hatinya. Ini mungkin hanya langkah kecil, tapi itu cukup untuk membuktikan bahwa ia bisa menghasilkan sesuatu dari usahanya sendiri. Dan dari sana, Rafa semakin yakin, ini baru permulaan. Kesibukan Rafa ternyata tidak luput dari perhatian Arman. Sejak video itu viral, ia diam-diam mulai memperhatikan akun media sosial anaknya. Ia melihat Rafa semakin aktif, berbagi karya-karyanya, mendapatkan banyak klien, bahkan membangun komunitas kecilnya sendiri. Ada rasa bangga yang muncul di hati Arman, tapi juga perasaan bersalah yang semakin dalam. Seharusnya aku ada di sampingnya saat dia merintis ini, pikirnya. Tapi sekarang, posisinya sudah bukan siapa-siapa lagi. Namun, satu hal yang tidak bisa ia hindari, semakin sukses Rafa, semakin sulit baginya untuk mengabaikan kenyataan bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang berharga. Beberapa bulan berlalu. Rafa kini bukan lagi seorang anak biasa yang hanya mengeluh tentang ditinggalkan ayahnya. Ia telah menjadi seseorang yang dikenal sebagai desainer muda berbakat. Ia mulai mendapat undangan untuk berbicara di seminar kecil, berbagi kisahnya tentang bagaimana ia bangkit setelah ditinggalkan. Sementara itu, Naila akhirnya bisa melihat perubahan besar dalam hidup mereka. Ia tidak lagi harus bekerja terlalu keras, karena Rafa mulai membantu memenuhi kebutuhan mereka. "Aku bangga padamu, nak," ujar Naila suatu malam. Rafa tersenyum. "Ini semua karena ibu yang selalu ada buat aku." Dan di saat itulah, Rafa menyadari sesuatu. Ia tidak lagi peduli apakah Arman akan kembali atau tidak. Karena sekarang, ia tahu bahwa kesuksesannya adalah miliknya sendiri, bukan untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Namun, tanpa ia sadari, semua ini justru membuat Arman semakin gelisah. Matahari sore menyorot lembut di sudut jendela apartemen sederhana itu. Di dalamnya, Rafa duduk di depan layar laptop, membaca satu persatu email yang masuk. Semuanya adalah tawaran kerjasama, proyek besar yang dulu hanya bisa ia impikan. Di usia 24 tahun, ia telah menjadi salah satu desainer muda yang paling dicari. Klien dari dalam dan luar negeri berlomba-lomba ingin bekerja sama dengannya. Nama Rafa kini dikenal bukan hanya sebagai desainer berbakat, tetapi juga sebagai anak muda yang bangkit dari keterpurukan dan membangun karirnya sendiri. Dan di tengah segala pencapaian itu, ada satu orang yang tidak bisa mengabaikan semua ini. Arman. Di sebuah rumah mewah, Arman duduk di ruang kerjanya, menatap layar ponsel dengan ekspresi tegang. Ia telah melihat berita tentang Rafa. Namanya muncul di berbagai artikel bisnis, diwawancarai di televisi, bahkan muncul di majalah sebagai salah satu wirausahawan muda paling sukses tahun ini. Rafa bukan hanya anak yang ditinggalkannya dulu. Ia kini menjadi seseorang yang jauh lebih besar dari yang pernah Arman bayangkan. Dan itu membuatnya gelisah. Ia ingat bagaimana dulu ia dengan mudahnya meninggalkan Rafa dan Naila, memilih kehidupan baru bersama Rika, istrinya sekarang. Ia tidak pernah berpikir bahwa anak yang dulu ia tinggalkan akan berdiri di puncak kesuksesan. Sementara ia sendiri merasa semakin kecil di hadapannya. Di satu sisi, ia bangga. Di sisi lain, ada ketakutan yang tidak bisa ia jelaskan. Bagaimana jika Rafa membencinya selamanya? Bagaimana jika Naila tidak pernah memaafkannya? Dan yang lebih menyesakan,
Bagaimana jika orang-orang tahu bahwa ia adalah ayah yang pernah mengabaikan anaknya sendiri? Sebuah acara bisnis besar diadakan di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta. Rafa hadir sebagai salah satu pembicara utama, berbagi kisah perjalanannya dari seorang anak yang ditinggalkan menjadi seorang pengusaha sukses. Di tengah kerumunan tamu undangan, Arman berdiri di salah satu sudut ruangan, memperhatikan anaknya dari kejauhan. Ia tidak diundang. Ia datang atas inisiatifnya sendiri, hanya untuk melihat Rafa dengan mata kepalanya. Dan saat matanya bertemu dengan mata Rafa di atas panggung, ia merasakan sesuatu yang tajam menusuk hatinya. Rafa berhenti sejenak, ekspresinya berubah. Namun, ia tidak memberikan reaksi berlebihan. Sebaliknya, ia melanjutkan pembicaraannya dengan tenang, seolah-olah tidak pernah melihat Arman sama sekali. Dan di sanalah Arman sadar, ia tidak lagi memiliki tempat di hati anaknya. Malam itu, Arman duduk di dalam mobilnya dengan kepala bersandar pada sandaran kursi. Tangannya menggenggam ponsel, ragu-ragu mengetik sebuah pesan. "Rafa, ini ayah." Namun, ia menghapusnya lagi. Sudah terlalu lama ia pergi. Sudah terlalu banyak luka yang ia tinggalkan. Tapi, ia tahu bahwa jika ia tidak mencoba, maka ia akan kehilangan Rafa selamanya. Ia menarik napas panjang dan akhirnya mengumpulkan keberanian untuk menghubungi seseorang yang dulu pernah ia sakiti. Naila. Ponsel Naila bergetar saat ia sedang membereskan meja makan. Saat melihat nama di layar, ia terdiam. Arman. Setelah bertahun-tahun, pria itu akhirnya menghubunginya lagi. Tangannya sempat ragu sebelum akhirnya ia mengangkat panggilan itu. "Apa maumu?" Suaranya dingin, tanpa emosi. Di seberang sana, Arman terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Aku ingin bicara dengan Rafa." Naila tertawa kecil, tetapi bukan karena senang. "Sekarang kamu ingin bicara dengannya? Setelah bertahun-tahun kamu menghilang." Arman menelan ludah. Ia tahu ini tidak akan mudah. "Aku tahu aku salah, Naila. Aku tahu aku meninggalkan kalian. Tapi aku ingin memperbaikinya." Naila menghela napas. "Kau pikir Rafa butuh itu sekarang? Dia sudah sukses, Arman. Dia tidak butuh pengakuan darimu." Kata-kata itu menusuk Arman lebih dalam dari yang ia bayangkan. "Aku hanya ingin bertemu dengannya sekali saja." Suara Arman melemah. Naila terdiam lama sebelum akhirnya berkata, "Kalau kau benar-benar ingin bicara dengannya, temui dia sendiri. Aku tidak akan menghalangi. Tapi jangan berharap dia akan menerimamu dengan mudah." Dan dengan itu, Naila menutup telepon. Di seberang sana, Arman mengeratkan genggaman di ponselnya. Ia tahu bahwa perjalanan untuk mendapatkan kembali hati anaknya tidak akan mudah. Tapi, ia harus mencobanya. Di sebuah rumah mewah dengan desain minimalis modern, Rika duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. Ponselnya tergeletak di atas meja, menunjukkan berita yang akhir-akhir ini memenuhi berbagai media. Rafa Aryaputra, desainer muda sukses yang memulai segalanya dari nol. Setiap kali ia membaca nama itu, hatinya berdegup lebih cepat. Dulu, ia tidak pernah berpikir bahwa anak yang ia paksa Arman tinggalkan akan tumbuh menjadi seseorang yang begitu besar. Ia ingat betul bagaimana ia berulang kali berkata pada suaminya bahwa mereka lebih baik hidup tanpa beban dari masa lalunya. Namun kini, bayangan itu kembali menghantui. Di seberang ruangan, Arman duduk dengan kepala tertunduk. Sejak beberapa hari lalu, pikirannya dipenuhi dengan wajah Rafa, dengan kesuksesan yang ia raih, dan dengan kenyataan pahit bahwa anak itu tidak lagi membutuhkannya. Sementara ia, seorang pria yang dulu dengan mudahnya meninggalkan anak dan istri pertamanya, kini merasa begitu kecil. "Aku mencoba menghubungi Naila." Suara Arman terdengar lirih. Rika menoleh cepat. "Untuk apa?" "Aku ingin bertemu dengan Rafa."
Rika menghela napas panjang. Jangan mulai lagi, Arman. Apa yang sudah terjadi, biarkan saja berlalu. Lagi pula, Rafa sudah sukses, kan? Dia pasti tidak mau tahu tentang kita. Ada nada cemas di suaranya, meskipun ia berusaha menutupinya dengan sikap dingin. Arman mengusap wajahnya. Itu masalahnya, Rika. Aku yang meninggalkannya. Dan sekarang aku melihatnya di mana-mana. Aku tidak bisa mengabaikan ini. Aku ayahnya. Rika meremas jemarinya, hatinya mulai gelisah. Arman, kalau dia kembali dalam hidupmu, apa kau pikir dia akan menerimamu begitu saja? Kau sudah menyakitinya. Apa kau siap kalau dia malah ingin membalas dendam? Kata-kata itu membuat Arman semakin tertekan. Ia sadar, ini bukan hanya tentang dirinya yang ingin menebus kesalahan. Ini juga tentang Rafa, anak yang pernah ia tinggalkan. Beberapa hari berlalu, dan kehidupan yang selama ini dijalani Arman dan Rika mulai berubah. Bisnis Arman, yang selama ini berjalan stabil, mulai mengalami gangguan. Beberapa investor besar yang dulu percaya padanya kini justru mulai melirik nama lain. Dan salah satu nama yang terus disebut adalah Rafa Aryaputra. Desain-desain modern dan inovatif Rafa mulai menarik perhatian banyak orang, bahkan beberapa klien lama Arman mulai beralih ke perusahaan milik anaknya. Bagi dunia bisnis, ini adalah perkembangan alami. Tapi bagi Arman, ini adalah pukulan keras. Bagaimana mungkin anak yang dulu ia tinggalkan kini menjadi kompetitornya sendiri? Sementara itu, di rumah, hubungan Arman dan Rika mulai terasa renggang. Mereka mulai sering bertengkar, sesuatu yang jarang terjadi sebelumnya. Kalau saja dulu kau tidak terus memaksaku meninggalkan Naila dan Rafa, mungkin semuanya tidak akan seperti ini. Arman membentak di tengah perdebatan mereka malam itu. Rika menatapnya dengan marah. Jadi sekarang kau menyalahkanku? Jangan lupa, Arman, kau sendiri yang memutuskan untuk meninggalkan mereka. Arman menghela napas berat. Ia tahu, sebagian besar kesalahan ada padanya. Tapi ia juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa keputusannya dulu didorong oleh keinginan Rika untuk memiliki dirinya seutuhnya tanpa beban dari keluarga sebelumnya. Sekarang, semua itu berbalik, dan mereka mulai merasakan akibatnya. Di tempat lain, Rafa duduk di kantornya, membaca dokumen kerjasama yang baru saja diajukan oleh salah satu perusahaan besar. Hatinya tenang, pikirannya fokus. Ia sudah berada di posisi yang jauh lebih baik sekarang. Tapi ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Beberapa hari lalu, ibunya, Naila, mengatakan bahwa Arman mencoba menghubunginya. Dan meskipun ia sudah berjanji tidak akan peduli lagi dengan masa lalunya, ada sesuatu dalam dirinya yang merasa ingin tahu. Bukan untuk menerima Arman kembali, tapi untuk memastikan bahwa pria itu tahu satu hal, bahwa ia telah kehilangan Rafa selamanya. Setelah berhari-hari berpikir, Arman akhirnya mengambil keputusan. Ia menghubungi salah satu rekan bisnis yang mengenal Rafa secara langsung, memintanya untuk mengatur pertemuan. Dan keesokan harinya, ia menerima kabar bahwa Rafa setuju untuk bertemu dengannya. Namun, di dalam hati, Arman tahu, pertemuan ini tidak akan menjadi awal yang mudah. Justru mungkin, ini akan menjadi saat di mana ia harus menerima kenyataan pahit yang selama ini ia hindari. Di sebuah restoran mewah dengan suasana yang elegan, Arman duduk dengan gugup. Tangannya meremas gelas berisi air mineral yang sudah hampir habis, sementara pikirannya terus berputar. Sudah lebih dari 10 tahun ia tidak melihat Rafa. Wajah anak itu yang dulu masih kecil kini hanya bisa ia bayangkan dari foto-foto yang beredar di media. Seorang pemuda sukses, tampan, dan penuh percaya diri. Sementara dirinya, Arman merasa seperti lelaki tua yang kehilangan segalanya. Kehormatan, kendali, dan mungkin anaknya sendiri. Pintu restoran terbuka.
Langkah kaki terdengar mendekat, dan detik berikutnya, seorang pria muda dengan jas hitam elegan berdiri di hadapannya. Rafa. Tanpa senyum, tanpa sapaan hangat. Hanya tatapan dingin yang menusuk. Sudah lama menunggu. Rafa bertanya, suaranya datar, hampir tanpa emosi. Arman mengangguk pelan. Duduklah. Rafa menarik kursi, lalu duduk dengan tenang. Ia menyilangkan tangan di dadanya, menatap pria yang dulu begitu ia rindukan, pria yang ia nantikan untuk kembali, namun tak pernah datang. Sekarang, setelah bertahun-tahun berlalu, pria itu justru ingin bertemu dengannya? Untuk apa? Keheningan menyelimuti mereka selama beberapa saat, sebelum Arman akhirnya membuka suara. Kau sudah besar sekarang. Rafa menatapnya dengan sinis. Aku sudah besar sejak dulu, Pak. Sejak kau meninggalkan aku dan ibu. Arman tersentak. Luka lama yang coba ia kubur kini kembali terbuka, dan kata-kata Rafa bagaikan pisau yang menggores hatinya. Aku menyesal, Rafa. Suaranya terdengar serak. Aku tahu aku salah. Aku hanya ingin memperbaiki semuanya. Rafa terkekeh pelan, tetapi nada suaranya penuh sindiran. Memperbaiki? Apa yang bisa diperbaiki, Pak? Hidupku sudah baik-baik saja tanpa Bapak. Aku bahkan tidak pernah membutuhkanmu. Arman menelan ludah. Ia tahu ini tidak akan mudah, tetapi mendengar sendiri dari mulut Rafa bahwa dirinya sudah tidak dibutuhkan lagi, itu lebih menyakitkan daripada yang ia duga. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu lagi. Rafa menggeleng. Lalu kau pikir aku akan menerimamu begitu saja? Setelah bertahun-tahun kau mengabaikanku? Setelah kau memilih wanita lain dibanding aku dan ibu? Apa kau pikir aku masih anak kecil yang akan berlari kepadamu hanya karena kau menyesal? Suara Rafa penuh kepahitan. Dan Arman semakin merasa kecil. Aku tidak minta kau menerimaku begitu saja. Arman mencoba tetap tenang. Aku hanya ingin kesempatan untuk mengenalmu lagi. Untuk menebus kesalahanku. Rafa menyandarkan tubuhnya ke kursi, lalu menghela napas panjang. Kesempatan, ia mengulang dengan nada mengejek. Sayangnya, Pak, kesempatan itu sudah habis sejak bertahun-tahun lalu. Kau sendiri yang membuangnya. Arman terdiam. Dan di saat itulah, Rafa meletakkan sesuatu di atas meja. Sebuah amplop. Arman mengambilnya dengan ragu, lalu menarik napas dalam sebelum membukanya. Di dalamnya, ada sebuah dokumen. Dan saat Arman membacanya, wajahnya langsung berubah pucat. Ini. Suaranya bergetar. Ya, benar, Rafa menyela. Itu bukti bahwa perusahaanmu sedang dalam bahaya. Beberapa investor besar mulai menarik diri. Dan tahukah kau siapa yang mereka pilih sebagai pengganti? Arman mengangkat wajahnya, matanya membelalak. Aku. Rafa tersenyum tipis. Kau meninggalkanku untuk kehidupan yang lebih baik dengan istrimu sekarang. Dan lihatlah, Pak. Sekarang aku yang mengambil semua yang pernah menjadi milikmu. Arman tidak bisa berkata apa-apa. Tenggorokannya terasa kering. Dadanya sesak. Rafa telah menjadi seseorang yang lebih besar, lebih kuat. Dan sekarang, ia tidak hanya kehilangan anaknya, tetapi juga kehidupannya. Di sebuah rumah besar dengan desain minimalis yang elegan, Naila duduk di ruang tamu dengan secangkir teh hangat di tangannya. Matanya menatap keluar jendela, menyaksikan pemandangan kota dari lantai atas apartemen mewah milik Rafa. Anaknya telah tumbuh menjadi pria yang luar biasa. Rafa, yang dulu ia besarkan sendirian dengan segala keterbatasan, kini menjadi sosok sukses yang diperhitungkan. Perusahaan besar miliknya berkembang pesat, menciptakan banyak lapangan pekerjaan, dan namanya dikenal di dunia bisnis. Namun, jauh di dalam hatinya, ada perasaan yang mengganjal. Bukan tentang Rafa,
tetapi tentang Arman. Lelaki yang dulu meninggalkan mereka kini kembali datang, dengan wajah penuh penyesalan dan mata yang selalu memohon belas kasihan. Naila menghela napas panjang. Sebuah suara membuyarkan lamunannya. "Bu, aku pulang." Rafa muncul dari balik pintu, melepaskan jasnya lalu berjalan mendekati sang ibu. Naila tersenyum lembut. "Kau pasti lelah. Duduklah sebentar." Rafa menurut, lalu duduk di sebelah ibunya. Ia menatap wajah wanita yang telah berjuang keras membesarkannya seorang diri, tanpa keluhan. Wanita yang pernah menangis dalam diam karena dikhianati. Wanita yang dulu berjuang hanya untuk membeli sesuap nasi, sementara suaminya bersenang-senang dengan wanita lain. Dan kini, lelaki itu kembali, meminta belas kasihan. "Bu," Rafa membuka suara, suaranya datar namun penuh ketegasan. "Apa ibu pernah berpikir untuk memaafkan Arman?" Naila terdiam sejenak. Ia memutar kembali semua kenangan yang pernah terjadi. Luka yang dulu ia rasakan, perjuangan yang ia lalui sendirian. Dan di saat itu, ia hanya menggeleng pelan. "Tidak." Jawaban itu terdengar begitu tegas, begitu jujur. Rafa tersenyum tipis. Ia menggenggam tangan ibunya dengan lembut. "Maka aku juga tidak akan memberi kesempatan untuknya." Di sisi lain kota, Arman duduk di sebuah apartemen kecil yang jauh dari kemewahan yang dulu ia miliki. Sejak perusahaan tempatnya bekerja mengalami krisis, kehidupannya berubah drastis. Para investor yang dulu mendukungnya kini beralih ke Rafa, membuat Arman kehilangan hampir semua asetnya. Rika, istri yang dulu ia pilih dengan penuh keyakinan, kini mulai menunjukkan wajah aslinya. "Aku tidak mau hidup seperti ini, Arman." Suara Rika melengking, matanya penuh kemarahan. "Dulu kau menjanjikan aku kehidupan yang nyaman. Tapi sekarang, kita bahkan harus tinggal di tempat sempit seperti ini." Arman mengusap wajahnya yang terlihat lebih tua dari usianya. "Aku sedang berusaha, Rika. Aku hanya butuh waktu." Rika mendengus sinis. "Waktu? Berapa lama lagi? Lihat Rafa. Dia jauh lebih sukses darimu sekarang." Nama itu kembali menusuk harga dirinya. Anak yang dulu ia tinggalkan kini telah berada di puncak, sementara dirinya terpuruk. Dan lebih menyakitkan lagi, Rafa sama sekali tidak memedulikannya. Arman mulai merasa bahwa semua ini adalah balasan atas kesalahannya di masa lalu. Tetapi, ia tidak bisa hidup seperti ini. Ia harus melakukan sesuatu. Dan satu-satunya cara yang ia pikirkan adalah meminta belas kasihan dari Rafa. Hari itu, Rafa baru saja keluar dari kantornya ketika seorang pria berpenampilan lusuh menunggunya di lobi. "Arman." Mata Rafa menyipit, menahan rasa muak yang mulai muncul. Ia berjalan melewatinya tanpa niat untuk berhenti. Namun, Arman segera menarik lengannya. "Rafa, kumohon, dengarkan aku sebentar." Rafa menatap tangannya yang dicengkeram Arman, lalu menatap wajah pria itu. "Apalagi?" tanyanya dingin. Arman menelan ludah. Matanya tampak memohon. "Aku butuh bantuanmu, Nak." Rafa terkekeh sinis. "Nak? Sejak kapan aku menjadi Nak bagimu?" Arman terdiam. "Dulu kau meninggalkanku tanpa ragu," Rafa melanjutkan, suaranya syarat dengan kemarahan yang terpendam. "Dan sekarang, saat hidupmu hancur, kau datang padaku meminta belas kasihan." Mata Arman berkaca-kaca. "Aku tahu aku salah, Rafa. Aku menyesal." "Menyesal?" Rafa mendekat, menatap tajam. "Menyesal tidak akan mengubah apapun, Pak. Ibu sudah cukup menderita karena perbuatanmu. Dan sekarang, kau ingin aku membantumu." Hening. Lalu, Rafa menggeleng pelan. "Aku bukan lagi anak kecil yang bisa kau tipu dengan kata-kata manis."
Ia menarik lengannya dari genggaman Arman, lalu melangkah pergi tanpa menoleh. Dan untuk pertama kalinya, Arman merasakan bagaimana rasanya diabaikan oleh anaknya sendiri. Sama seperti dulu, ketika ia mengabaikan Rafa dan Naila. Karma akhirnya datang. Hidup adalah roda yang terus berputar. Hari ini seseorang berada di puncak, tetapi esok ia bisa jatuh ke dasar tanpa ada yang peduli. Itulah yang kini dirasakan oleh Arman dan Rika. Di apartemen sempit yang mereka tinggali, Rika berjalan mondar-mandir dengan gelisah. Wajahnya yang dulu selalu tampak angkuh kini dipenuhi kerutan kecemasan. Aku tidak bisa hidup seperti ini, Arman. Ia melempar tas ke sofa dengan kasar. Kau harus melakukan sesuatu. Arman yang duduk di kursi dengan kepala tertunduk hanya bisa menghela napas panjang. Apa yang bisa kulakukan, Rika? Rafa tidak mau membantuku. Semua orang yang dulu menganggapku teman kini bahkan tidak mau mengenalku. Rika mendengus sinis. Itu salahmu sendiri. Kalau dulu kau tidak meninggalkan Naila, hidupmu pasti tidak akan seburuk ini. Arman mendongak, menatap Rika dengan sorot tajam. Dan kau pikir aku tidak sadar akan hal itu? Suaranya rendah, tetapi penuh kemarahan yang tertahan. Rika memalingkan wajah. Aku lelah hidup susah, Arman. Aku tidak mau menghabiskan sisa hidupku dengan seorang pria gagal sepertimu. Arman terkekeh, namun tidak ada kebahagiaan dalam tawanya. Jadi ini akhirnya? Kau akan meninggalkanku juga. Rika tidak menjawab. Namun, cara ia menghindari tatapan Arman sudah lebih dari cukup sebagai jawaban. Malam itu, Rika benar-benar pergi. Dan untuk pertama kalinya, Arman merasakan apa yang dulu dirasakan Naila, ditinggalkan tanpa belas kasihan. Sementara itu, kehidupan Naila dan Rafa berjalan dengan baik. Rafa semakin sukses, bisnisnya merambah ke berbagai sektor, dan kini ia bahkan mulai melakukan ekspansi ke luar negeri. Ia menjadi sosok yang disegani, bukan hanya karena kecerdasannya dalam berbisnis, tetapi juga karena kerendahan hatinya. Namun, satu hal yang membuatnya lebih bahagia adalah melihat ibunya menikmati hidup tanpa beban. Di sebuah restoran mewah, Rafa duduk bersama Naila. Wajah sang ibu tampak lebih cerah, lebih tenang, dan lebih bahagia dibandingkan dulu. Ibu ingin pergi kemana setelah ini? Tanya Rafa, menyeruput teh hangatnya. Naila tersenyum. Aku hanya ingin tetap di sisimu, Rafa. Melihatmu tumbuh dan sukses sudah lebih dari cukup untukku. Rafa menggenggam tangan ibunya. Ibu tidak perlu khawatir tentang apapun lagi. Sekarang, biarkan aku yang membahagiakan ibu. Dan Naila tahu, Rafa benar-benar akan menepati ucapannya. Hujan turun dengan deras malam itu. Di bawah lampu jalan yang redup, seorang pria berdiri di depan gedung megah milik Rafa. Tubuhnya basah kuyup, dan wajahnya tampak letih. Arman. Dia kembali. Rafa yang baru saja keluar dari kantornya terkejut melihat sosok ayah yang dulu meninggalkannya itu berdiri dengan wajah penuh harap. Rafa, kumohon, izinkan aku berbicara denganmu sekali lagi. Rafa menatapnya dengan ekspresi datar. Ia tidak lagi marah, tetapi juga tidak memiliki simpati. Apa lagi yang kau inginkan, Pak? Arman menelan ludah, suaranya bergetar. Aku hanya ingin meminta maaf. Aku tahu aku telah menyia-nyiakan kalian. Aku telah kehilangan segalanya. Dan, aku sadar aku tidak pantas mendapatkan pengampunan. Tapi aku ingin kau tahu, bahwa aku benar-benar menyesal. Rafa tetap diam, membiarkan setiap kata itu mengalir. Arman menarik napas dalam. Aku tidak meminta uangmu. Aku tidak meminta belas kasihanmu. Aku hanya ingin mengatakan bahwa kau adalah anak yang luar biasa, Rafa. Dan aku menyesal karena tidak pernah menjadi ayah yang baik bagimu. Hening. Hanya suara hujan yang terdengar.
Lalu, Rafa menghela napas. Aku sudah memaafkanmu, Pak. Tapi aku tidak bisa mengembalikan waktu yang telah hilang. Arman menundukkan kepala. Air mata bercampur dengan air hujan di wajahnya. Ia tahu, Rafa telah benar-benar melepaskannya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan kebebasan. Bukan kebebasan untuk hidup mewah, tetapi kebebasan dari rasa bersalah yang selama ini menghantui. Malam itu, Arman pergi tanpa menoleh ke belakang. Dan Rafa pun melanjutkan hidupnya tanpa lagi terbebani oleh masa lalu. Di sebuah rumah yang penuh kehangatan, Naila duduk di taman belakang, menikmati semilir angin sore. Rafa datang membawa secangkir teh untuknya. "Bu, apa ibu bahagia?" tanyanya lembut. Naila tersenyum, menatap wajah anaknya dengan penuh cinta. "Sangat bahagia, Rafa." Dan bagi Rafa, itulah yang paling penting. Karena kini, tidak ada lagi luka. Hanya kebahagiaan yang tersisa. Hidup memang tidak pernah bisa ditebak. Seperti arus sungai yang kadang tenang, kadang mengalir deras, bahkan sesekali membawa seseorang ke pusaran yang hampir menenggelamkan. Namun, pada akhirnya, semua akan kembali menemukan jalannya. Pada usia 28 tahun, Rafa bukan hanya seorang pengusaha sukses, tetapi juga seorang inspirasi bagi banyak orang. Perusahaannya berkembang pesat, menggurita ke berbagai sektor industri. Namanya mulai diperbincangkan di media, disebut-sebut sebagai salah satu pemuda paling berpengaruh di dunia bisnis. Namun, di balik kesuksesannya, Rafa tetaplah pria yang sederhana. Malam itu, ia berdiri di balkon rumahnya, menatap langit yang dipenuhi bintang. Di tangannya, secangkir teh hangat menemani. Pikiran dan hatinya terasa ringan, tidak lagi dibebani oleh masa lalu. Dulu, ia pernah menyimpan dendam terhadap Arman, pria yang telah menghancurkan keluarganya. Namun, kini ia mengerti bahwa dendam tidak akan membawanya kemana-mana. Ia telah memaafkan, bukan untuk Arman, tetapi untuk dirinya sendiri. Suara langkah mendekat. "Rafa." Naila berdiri di sampingnya, menatap wajah anaknya dengan penuh kebanggaan. Ibu tidak pernah menyangka, anak kecil yang dulu sering menangis di pelukan ibu kini telah menjadi pria hebat. Rafa tersenyum. "Semua ini karena ibu. Jika ibu tidak sekuat itu, mungkin aku tidak akan menjadi seperti sekarang." Naila menghela napas panjang, mengingat masa-masa sulit yang pernah mereka lalui. "Rafa, ibu ingin kau selalu ingat satu hal. Harta, kesuksesan, semua itu bisa datang dan pergi. Tapi keluarga, kasih sayang, dan ketulusan hati, itulah yang akan tetap tinggal." Rafa mengangguk. Ia tahu, di balik semua yang ia raih, kebahagiaan yang sesungguhnya bukanlah angka dalam rekening atau aset yang dimilikinya, tetapi orang-orang yang mencintainya dengan tulus. Di sudut kota yang berbeda, Arman duduk di bangku taman. Usianya yang hampir memasuki kepala 5 terlihat dari rambutnya yang mulai memutih dan wajahnya yang penuh garis kehidupan. Ia kini bekerja sebagai pegawai kecil di sebuah toko kelontong. Hidupnya jauh dari kemewahan yang dulu ia nikmati. Namun, anehnya, ia merasa lebih damai. Setelah bertahun-tahun dihantui oleh rasa bersalah dan kehancuran yang ia ciptakan sendiri, akhirnya ia belajar untuk menerima. Ia tidak bisa mengulang waktu, tetapi ia bisa belajar dari kesalahannya. Sore itu, ia melihat seorang anak kecil berlari ke arah ayahnya, memeluknya dengan penuh cinta. Pemandangan itu membuat dadanya sesak. Andai aku tidak meninggalkan Rafa. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Rafa telah tumbuh tanpa dirinya. Ia tidak lagi memiliki tempat di hati anak itu. Dan ia hanya bisa menerima kenyataan itu sebagai harga dari apa yang telah ia perbuat. Rika, yang dulu penuh ambisi dan kesombongan, kini menjalani hidup yang jauh dari gemerlap. Setelah meninggalkan Arman, ia mencoba mencari keberuntungan di tempat lain.
Namun, karma tidak membiarkannya pergi begitu saja. Ia tertipu oleh pria yang ia anggap bisa memberinya kenyamanan. Seluruh hartanya habis, dan ia jatuh ke titik terendah dalam hidupnya. Kini, ia tinggal di sebuah kamar kontrakan kecil, bekerja serabutan demi menyambung hidup. Dulu, ia memandang rendah Naila, menganggap wanita itu lemah dan tidak berguna. Namun, sekarang ia sadar, Naila lah yang sebenarnya kuat. Naila lah yang mampu bertahan, meskipun dunia seakan menindasnya. Sementara dirinya, ia hancur oleh keserakahannya sendiri. Waktu terus berlalu. Di rumah yang penuh kehangatan, Naila duduk di sofa, menikmati suasana sore. Rafa duduk di sampingnya, membolak-balik halaman sebuah buku. "Ibu ingin pergi kemana dalam waktu dekat?" tanya Rafa. Naila tersenyum. "Ibu hanya ingin tetap di sini, di rumah yang kita bangun bersama." Rafa menatap ibunya dengan lembut. "Terima kasih telah bertahan, Bu. Aku tidak akan bisa menjadi seperti ini tanpa ibu." Naila menggenggam tangan anaknya. "Dan ibu tidak akan bisa bertahan tanpa kehadiranmu, Rafa." Di luar, matahari mulai tenggelam, mewarnai langit dengan semburat jingga yang indah. Dan di dalam hati mereka, tidak ada lagi luka, hanya kebahagiaan yang tersisa. Hidup selalu penuh dengan lika-liku. Ada saat kita berada di bawah, dihina, diremehkan, bahkan dikhianati oleh orang yang kita percaya. Namun, satu hal yang perlu kita ingat, selama kita tidak menyerah dan terus berusaha, hidup akan membawa kita menuju tempat yang lebih baik. Kesuksesan bukanlah tentang membalas dendam, tetapi tentang membuktikan bahwa kita bisa bangkit tanpa perlu menjatuhkan orang lain. Jangan pernah membiarkan rasa sakit mengubahmu menjadi seseorang yang penuh kebencian. Sebaliknya, jadikan rasa sakit itu sebagai bahan bakar untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih baik, dan lebih berharga. Dan yang paling penting, jangan lupakan orang-orang yang selalu ada untukmu, yang mencintaimu tanpa syarat. Karena di akhir perjalanan, kebahagiaan sejati bukanlah tentang harta atau status, tetapi tentang cinta dan kedamaian di dalam hati. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini hingga akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran, motivasi, atau bahkan penghibur bagi kalian yang sedang berjuang dalam hidup. Tetaplah kuat, tetaplah baik, dan jangan pernah berhenti percaya bahwa hari esok selalu membawa harapan baru. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.